Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru dan rahmat-Mu selalu baru bagi kami semua. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan jalan yang menerangi jalan kami. Biarlah firman-Mu menjadi roti kehidupan yang menguatkan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Wait or Not to Wait, menunggu atau tidak menunggu, yaitu tentang bagaimana Abraham dan Sarah mereka mengetahui, mereka menerima janji Tuhan, dan saat mereka berharap dan saat mereka menunggu banyak hal terjadi, sehingga kita belajar bahwa menunggu bukan membuang waktu. Kita belajar bahwa menunggu membutuhkan kesabaran. Justru waktu menunggu kita mengingat kebaikan Tuhan. Dan kita benar-benar belajar untuk bertumbuh dalam iman dan percaya sampai akhirnya penggenapan dari janji Tuhan. Nah, indahnya meskipun Abraham dan Sarah melakukan kesalahan dan saat menunggu mereka pun gagal. Bukan percaya bahwa Tuhan sebagai penolong yang akan menolong mereka sampai janji itu tergenapi, tapi justru Sarah berusaha untuk menolong agar firman Tuhan digenapi, dan terjadilah bahwa Abraham setuju untuk akhirnya bersama Hagar mendapatkan anak yang mendapatkan Ismail. Itu adalah rangkuman dari minggu lalu. Yang berhubungan dengan minggu ini yang saya teruskan dengan judul Percaya atau Mempercayakan Diri. Percaya atau mempercayakan diri. Diambil dari kitab yang sama, Kejadian, tetap berhubungan dengan Abraham dan Sarah, dengan melihat bahwa bagaimana Tuhan begitu setia. Kadang kita nggak setia, seperti Abraham dan Sarah tidak setia dan jatuh di dalam saat dia menunggu, mengambil keputusan, akhirnya terjadilah tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi toh tetap Tuhan itu setia. Oleh sebab itu kita hari ini mau belajar bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam menepati janjinya. Ya, meskipun manusia sering tidak sabar, tidak setia, tapi Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Tapi janji itu pun akan tergenapi dengan peran kita kalau kita percaya dan mempercayakan diri kita pada Tuhan. Hari ini kita mau breaking the mindset atau menghancurkan pola pikir yang lama bahwa orang yang percaya itu percaya. Kita mau membongkar atau merubah pola pikir bahwa percaya itu otomatis bagi orang percaya. Percaya itu saat kita mengatakan saya orang percaya. Ternyata percaya bukan sekedar ucapan saya percaya atau status saya orang percaya, tapi percaya adalah mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa belajar dengan lebih mendetail hari ini. Gimana sih, apa sih artinya percaya, tapi tidak sekedar hanya mengucapkan, tidak sekedar karena ya saya orang percaya, tapi bagaimana membuktikan kalau kita memang sudah percaya, yaitu dengan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan paling tidak ada 3 hal yang saya mau bagikan secara praktikal. Apa sih maksudnya kalau saya percaya? Secara praktikal apa sih maksudnya saya mempercayakan diri pada Tuhan? Nah,
Yang pertama-tama, I am leaning. Percaya dan mempercayakan diri itu bukan sekedar ucapan tapi bersandar, ya. Siapa yang kita sandari? Bersandar kepada Tuhan. Karena Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita benar percaya dan mempercayakan diri, maka kita akan bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Tanpa sadar, kita sering bersandar pada pengertian kita sendiri. Sama seperti Abraham dan Sarah yang bersandar pada pengertiannya, apalagi Sarah. Waktu dia tahu janji Tuhan ini, ya, saya akan memiliki seorang keturunan dan bahkan janji Tuhan adalah dia akan memiliki keturunan sebanyak pasir di laut, ya, di pantai dan bintang di langit. Itu janji, tapi karena dia bersandar pada pengertiannya, saya udah tua, saya udah menunggu. Bersama Abraham kami sudah menunggu, tapi nggak datang-datang janjinya. Jangan-jangan lebih baik. Nah, akhirnya penuh dengan usulan yang berdasarkan pengertian sendiri. Lebih baik kita akan mempunyai anak. Maka akhirnya Sarah mempersilahkan Abraham untuk bersatu dengan Hagar dan menghasilkan Ismail. Nah, percaya kepada Tuhan berarti bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada firman-Nya, bersandar kepada janjinya. Karena itulah lawan dari bersandar pada pengertian kita sendiri. Seringkali apa yang ada di pikiran kita, itu yang tercetuskan. Bagaimana kalian atau Bapak Ibu sekalian kalau tahu bahwa kita kadang-kadang menemui jalan buntu, menemui masalah. Waktu kita menemui masalah, kita nggak ngerti, istilahnya kita nggak ngerti mesti berbuat apa-apa. Nggak tahu jalan keluarnya. Karena apa? Pikiran kita, pengetahuan kita, hikmat kita terbatas. Sungguh-sungguh terbatas. Tapi seringkali tanpa sadar, kita tidak bersandar kepada sesuatu yang tak terbatas, yaitu Tuhan sendiri. Bersandar kepada firman Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dan tidak benar-benar bersandar pada ini janjinya, janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia yang tak terbatas, Dia pencipta langit dan bumi. Karena kita mulai bersandar kepada pengertian kita, tanpa sadar kita mengambil keputusan yang salah. Oleh sebab itu, yang pertama, percaya kepada Tuhan berarti bersandar penuh kepada Tuhan atau mempercayakan diri sepenuhnya untuk bersandar kepadanya, bukan bersandar pada pengertian kita sendiri. Nah, karena manusia sering menganggap kalau aku mengerti ini yang terbaik bagiku, maka aku mau cara ini yang aku lakukan, aku mau keputusan ini yang dilakukan. Memakai pikiran sendiri, memakai pengertian sendiri, memakai kekuatan sendiri. Akhirnya tidak terjadi, malah menemui masalah. Oleh sebab itu sekali lagi, percaya bukan mengucapkan aja, tapi percaya adalah leaning, bersandar kepada Dia yang sangat kuat, yang tidak berubah, yaitu janjinya, firman-Nya, dan pribadinya. Dia tidak berubah. Dan ayat 6 mengatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Berarti apapun yang kita mau lakukan, akuilah, tanyakan dulu pada Tuhan. Saya percaya Sarah nggak tanya dulu kepada Tuhan, gimana ya kalau nanti Abraham nanti jadi sama Hagar aja ya, supaya
kita dapat keturunan karena aku udah tua, ya udah biar supaya gimana. Saya percaya dia tidak mempertanyakan itu. Tapi kita sekarang tahu kita mau perlu untuk mengakui dia. Mengakui bahwa saya nggak sanggup, Tuhan tapi Engkau sanggup. Mengakui bahwa Tuhan saya dapat ide yang baik. But good idea belum tentu God's idea. Ini ide yang baik. Dan menurut pengertian, menurut penelitian saya udah Google, saya udah baca buku. Bagus ini. Akuilah dia, tanyakan pada Tuhan. Maka firman Tuhan juga katakan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau dia setujui, dia akan meluruskan jalanmu. Poin pertama tadi, percaya dan mempercayakan diri berarti kita bersandar bukan pada pengertian kita sendiri tapi pada Tuhan yang hikmatnya tak terbatas. Haleluya. Yang kedua adalah percaya juga bukan sekedar mengucapkan kata percaya, tapi percaya dan mempercayakan diri adalah kita memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada janjinya. Jadi percaya itu juga di pikiran. Percaya bukan di perkataan, tapi I am thinking about Him all the time. Itu percaya. Ayatnya di Yesaya 26 ayat 3 mengatakan, yang hatinya teguh engkau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dengan kata lain, karena kita percaya, maka hatinya teguh. Dari terjemahan aslinya, hati yang teguh dikatakan pikiran yang fokus kepada Tuhan. Di dalam terjemahan King James Version yang mendekati arti kata aslinya dikatakan yang pikirannya tertuju kepada Tuhan, itu hatinya akan penuh dengan damai sejahtera. Jadi untuk mengetahui kita ini benar percaya atau mempercayakan diri pada Tuhan tuh tinggal mengecek. Ada damai sejahtera enggak? Karena damai sejahtera adalah hasil dari waktu pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Waktu pikiran tertuju kepada sumber pengharapan kita. Kita tahu kita punya pengharapan, tapi pikiran kita kepada sumbernya yang memberi pengharapan, kepada janjinya. Diulang lagi, ini janji, sehingga waktu bimbang kita tetap percaya. Dan akhirnya dari pikiran yang fokus kepada Tuhan, hati ini menjadi yakin. Itu maksudnya pada orang yang hatinya teguh itu akan selalu penuh dengan damai sejahtera. Izinkan pikiranmu dikuasai oleh firman Tuhan, oleh janji firman Tuhan, oleh kebaikan Tuhan. Jangan izinkan pikiranmu dikuasai oleh perasaanmu. Karena perasaan ini bisa berubah-ubah. Perasaan bisa salah. Tapi perasaan itu bagian dari jiwa kita. Tapi biarlah pikiran ini benar-benar dikuasai oleh Dia yang benar-benar rindu untuk memenuhi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Tuhan itu rindu. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, itu sebetulnya kita mengisi pikiran ini. Kita merubah cara pikir kita tambah lama tambah selaras dengan firman Tuhan. Sehingga kondisi, situasi bisa berubah. Tetapi perasaan kita tidak tergantung kepada kondisi sekitar. Perasaan kita tidak tergantung dengan apa yang terjadi, tantangan yang di depan. Enggak, itu bisa membuat kita terganggu, tapi kita tidak dikuasai, tidak dikendalikan oleh perasaan atau situasi. Sekali lagi, percaya adalah punya pikiran yang fokus kepada janjinya, kepada firman Tuhan,
kepada kebaikan Tuhan, khususnya fokus kepada apa yang Dia sudah lakukan di kayu salib kepada kita semua, yang memampukan kita untuk bisa percaya kepada Tuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah, tadi yang pertama saya ulangi adalah bahwa kita bersandar bukan pada pengertian kita tapi bersandar pada Tuhan. Kalau kedua, orang yang percaya berarti pikirannya fokus kepada Tuhan, sehingga hatinya itu teguh karena pikirannya fokus pada Tuhan. Yang ketiga adalah percaya dan mempercayakan diri, itu adalah kita memperkatakan apa yang kita percayai. Bukti dari kita percaya terlihat dari apa yang kita katakan, ya. Apa yang kita katakan. Kalau tadi dari apa yang kita pikirkan, yang ini berhubungan karena apa yang kita pikirkan akan menentukan hati yang teguh atau hati yang lemah. Tapi juga apa yang kita pikirkan tadi di poin kedua mempengaruhi apa yang kita katakan. Mazmur 31 ayat 15 berkata demikian. Daud berkata demikian, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Dan Daud mengatakan ini karena dia sedang terbelit dengan satu tantangan. Dia minta dalam hidupnya ini, dia sedang menghadapi maut antara hidup dan mati. Sehingga dia katakan, Tuhan, hidupku ini ada di tangan-Mu, tapi lepaskanlah aku dari musuh-musuhmu. Musuh-musuhku. Tuhan, lepaskan aku dari musuh-musuhku. Keadaan Daud sedang dikelilingi musuh dan antara hidup dan mati. Tapi perkataannya mengatakan, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Dia tetap percaya dan memperkatakan bahwa aku tahu Engkau akan membantu, aku tahu Engkau sumber penolong. Nah, bukankah kadang-kadang kita terbalik? Kita tahu kita dalam keadaan masalah, perkataan kita itu omelan. Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong? Tuhan, Engkau tidak adil. Tuhan, kenapa aku sudah menunggu lama? Tuhan, mana jawabanmu? Tuhan, ya aku percaya, tapi banyak tapinya. Nah, percaya dan mempercayakan diri itu akan terekspresi dari perkataanmu saat engkau menghadapi suatu tantangan yang sangat berat. Saya nggak tahu tantangan apa, tapi justru perkataan ini teruji saat engkau menemui sesuatu yang menyakitkan, ya. Engkau difitnah, engkau dicemooh, ya. Engkau dibenci, engkau dimarah-marahin padahal engkau tidak bersalah. Engkau diperlakukan tidak adil, atau seperti Daud, dia dikatakan dalam Mazmur menghadapi hidup dan mati karena sedang diserang oleh musuh. Biarlah perkataan kita mencerminkan apa yang kita percayai. Apalagi anak Tuhan sering jangan sampai mengatakan kata-kata yang sia-sia, ya. Saya percaya perkataan ini keluar dari hati. Saya percaya anak Tuhan bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata kotor, tidak memaki-maki, tidak mengata-ngatai yang sangat melukai dengan kata-kata ucapan yang kadang lebih membunuh dari sebuah pedang atau pisau. Karena apa? Perkataanmu mencerminkan apa yang engkau percayai. Nah, dari 3 hal ini saya percaya bahwa pertama, apa yang engkau sandar, yaitu kalau engkau bersandar pada pengertian Tuhan, hikmat Tuhan, itu sesungguhnya bukti dari engkau percaya. Apa yang engkau pikirkan, itu juga bukti dari engkau percaya. Dan apa yang engkau perkatakan, itu juga bukti dari engkau percaya. Percaya bukan sekedar hanya ucapan, basa-basi, slogan aku orang percaya, tapi terekspresi, tercermin dari bagaimana
engkau menyikapi hidup dari 3 hal ini. Nah, firman Tuhan yang kita belajar mengenai Abraham dan Sarah, meskipun mereka telah gagal, tapi Tuhan itu nggak pernah gagal. Saya katakan di Kejadian 17 sekali lagi Tuhan menemui Abraham waktu dia berumur 99 tahun dan mengadakan ikatan janji dan merubah Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Nah, bayangkan saat Tuhan membuat janji, itu pun Abraham sempat tertawa. Benar, sempat tertawa. Dia waktu Tuhan janji, engkau akan mendapatkan seorang anak, engkau akan mendapatkan keturunan. Abraham tertawa. Dan bukan Abraham tertawa, tapi Sarah juga tertawa. Cuman Sarah tertawanya di dalam hati. Tapi Tuhan itu mengetahui. Inilah mencerminkan bagaimana kadang-kadang hati ini tidak benar-benar teguh, tidak setia, dan penuh dengan godaan yang membuat akhirnya mereka lemah. Tapi Tuhan tuh begitu mengasihi, akhirnya toh satu kali kelak setelah itu kalau dilihat Abraham mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebagai penutup saya akan katakan Ibrani 11 ayat 8 mengatakan demikian. Karena iman Abraham taat, ya, dengan segala kejatuhan dan kelemahan Abraham. Ibrani 11 ayat 8 tetap mencatat iman percaya dia. Dia percaya karena dia waktu dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya sebagai milik pusaka, ia berangkat tanpa tahu kemana tujuannya. Tanpa tahu, berarti dia harus bersandar penuh pada dia yang mengutus. Dia nggak bersandar pada pengertiannya. Kalau kita mikir, loh disuruh Tuhan pergi tapi nggak ada lokasinya, itu nggak masuk akal, nggak masuk pengertian kita. Firman Tuhan mencatat, Abraham dikatakan percaya. Dia dikatakan percaya, beriman karena dia tidak bersandar pada pengertiannya. Yang kedua, Sarah juga disebut dalam Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia dan Sarah beroleh kekuatan memang untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena Sarah, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Apapun yang dialami oleh Abraham dan Sarah dalam kelemahannya, dalam kegagalannya, ya, dalam proses menunggu dan percaya, tetap firman Tuhan mencatat bahwa karena iman Sarah percaya. Sarah percaya dan dia menganggap, ini kata-kata yang indah, menganggap di pikirannya sekarang dia sudah penuh dengan anggapan Tuhan itu setia. Kalau Tuhan yang berjanji, dia akan menepati. Dari yang ragu-ragu, dari yang dari yang berusaha menolong Tuhan, sampai memanipulasi Abraham untuk mengikuti kehendaknya Sarai waktu itu, sampai firman Tuhan mencatat karena iman Sarah akhirnya menurunkan anak cucu karena dia percaya. Dia pikirannya ini kata aslinya menganggap itu judge God faithful. Di pikirannya sudah tergambar dengan yakin dan di hatinya percaya Tuhan itu setia. Kalau Tuhan yang menjanjikan, pasti dia menepati. Akhirnya kita semua hari ini juga diberi kesempatan. Bukankah kita penuh dengan kelemahan? Bukankah kita sering gagal? Tapi Tuhan tidak pernah gagal untuk membatalkan janjinya. Yang perlu kita lakukan hanyalah kembali percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Tidak bersandar pada pengertian sendiri, fokus kepada apa yang dia janjikan, fokus kepada dia yang menjadi sumber pengharapan, dan juga mulut kita mengucapkan, memperkatakan selaras dengan apa yang Tuhan janjikan.
Saya percaya 3 hal ini membantu kita untuk kita tidak sekedar mengatakan saya percaya, tapi benar melakukan dan mempercayakan diri kita kepadanya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu telah selesai untuk diberitakan dan kami bersyukur. Kami tahu kami ada hari ini hanya oleh kasih karunia-Mu. Seperti juga kasih karunia-Mu yang begitu melimpah untuk Abraham dan Sarah. Engkau juga mencurahkan kasih karunia yang berlimpah untuk kami melalui Yesus Kristus Tuhan. Melalui apa yang Yesus Kristus sudah lakukan di kayu salib. Yang memampukan hari ini untuk kami bisa percaya dan mempercayai Engkau. Biarlah kami tidak lagi hanya bersandar kepada pikiran kami, kemauan kami, cara kami. Tapi biarlah kami percaya bahwa Engkaulah yang empunya segalanya. Engkaulah sumber harapan kami. Dan saat kami menunggu, kami menikmati waktu-waktu indah bersama-Mu. Dan biarlah pikiran kami selalu penuh dengan firman, dengan janji-Mu. Karena pikiran-Mu tertuju kepadamu. Sehingga akhirnya damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kami semua itu menjaga hati dan pikiran kami. Bantu kami juga di dalam perkataan ini sesuai dengan apa yang kami percayai. Kami tahu bahwa perkataan kami mengandung kuasa. Kami akan perkatakan bahwa kami adalah orang yang diberkati. Karena sesungguhnya Tuhan sudah memberkati kami. Kami adalah anak-anak-Mu yang sudah ditebus dan dipilih. Dan kami adalah orang-orang yang sudah disembuhkan. Bagi setiap yang mendapatkan penyakit, kami bisa berkata, terima kasih Tuhan. Untuk kesembuhan yang sudah Tuhan berikan. Bagi yang lemah, Tuhan, biarlah kami bisa memperkatakan, di dalam kelemahankulah kuasa-Mu nyata, aku menjadi kuat. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami menyerahkan diri kami untuk percaya dan mempercayakan diri kami di dalam tangan Tuhan Yesus yang senantiasa kuat dan tidak pernah gagal untuk memperdulikan, mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sejati, kasih-Mu yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.